ketidakterpenuhan syarat pencalonan yang dilakukan oleh pihak terkait pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta terdapat kelalaian pihak termohon dalam melaksanakan verifikasi syarat calon tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, perkenankan kami menguraikan fundamentum petendi kami sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sampai dengan permohonan ini dibacakan oleh pemohon dalam sidang mahkamah yang mulia ini, Saudara Ricky Jawerisa tidak pernah menyerahkan surat pengunduran dirinya untuk diproses kepada pejabat yang berwenang sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Yunto pasal 14 ayat 2 huruf Q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, bahwa selanjutnya pada saat penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilaksanakan oleh termohon pada tanggal 22 September 2024, Saudara Ricky Jawerisa juga tidak pernah menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa pengunduran dirinya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Apalagi keputusan pemberhentian atas pengunduran diri seorang anggota DPRD Kabupaten sama sekali tidak pernah ada. Karena itu, Saudara Ricky Jawerisa tidak pernah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019-2024 sampai dengan berakhirnya masa periodisasi. Pejabat yang berwenang yang dimaksud pemohon merupakan gubernur atau pejabat gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemohon juga mendapatkan fakta bahwa Saudara Ricky Jawerisa masih menerima gaji, tunjangan, dan dana operasional sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019-2024 berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon. Pada prinsipnya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat jelas dan terang bahwa Saudara Ricky Jawerisa masih memanfaatkan fasilitas negara dengan jabatannya, sehingga sudah sepatutnya termohon menyatakan pendaftaran Saudara Ricky Jawerisa dinyatakan tidak lengkap dan ditolak. Akibat tindakan termohon telah jelas dan terang bahwa pemohon sangat dirugikan. Kemudian kami melanjutkan, Yang Mulia, dalam hal adanya indikasi money politik dan kecurangan-kecurangan lainnya. Yang pertama, Yang Mulia, kami tidak akan bedah semua. Yang pertama, di Hotel Galaxy pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur terjadi dugaan tindak pidana money politik di kamar 105 yang dilakukan di masa tenang oleh 3 orang yang bernama Oce Sarbunan, Dion Dasfamuri, dan Andi Samangun. Dari pengakuan salah seorang di antaranya, mereka diberikan uang tunai sejumlah 100 juta rupiah dari pasangan calon nomor urut 3 dalam hal ini pihak terkait dan ditugaskan untuk membagikan kepada masyarakat dan atau pemilih sebagai imbalan untuk menentukan pilihan kepada pasangan calon pihak terkait. Kemudian, Yang Mulia, kami lanjutkan, ada di Desa Makatian terjadi juga dugaan yang serupa, ada pembagian uang. Kemudian di Desa Arwidas, Desa Makatian, terus Arwidas, ya. Arwidas, Yang Mulia. Desa Lat Dalam, kami mohon dianggap dibacakan. Kemudian Desa Kelaan, Tanimbar Utara, Desa Tumbur, Kecamatan Wertambrian, juga kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa selanjutnya, Yang Mulia, kami melanjutkan pada pemindahan 40 kotak suara dari Kecamatan Selaru ke Ibu Kota Kabupaten. Terjadi pemindahan 40 kotak suara yang telah berisi surat suara tercoblos dari Desa Adaud, Ibu Kota Kecamatan Selaru, ke Kota Somlaki, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana pemindahan tersebut dilakukan atas instruksi dari termohon berdasarkan informasi yang diperoleh termohon dari Kapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menyatakan bahwa terdapat potensi kekacauan yang akan terjadi di Desa Adaud
Informasi yang diperoleh oleh Kapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar diperoleh dari pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Singkatnya Yang Mulia, bahwa pemindahan kotak suara tentu harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Republik Indonesia pada pasal 16 ayat 3 PKPU nomor 18 tahun 2024. Untuk isi kami mohon dianggap dibacakan. Kemudian Yang Mulia, pada saat kotak suara tiba di ibu kota kabupaten, keesokan harinya kotak suara tersebut dipindahkan kembali ke Desa Adaud, Kecamatan Selaru. Pemindahan tersebut juga dilaksanakan secara melawan hukum, Yang Mulia. Dan ada keterangan dari pihak Bawaslu pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten yang menyatakan bahwa tidak perlu ada pengetahuan atau penglihatan saksi terkait dengan pemindahan kotak suara tersebut. Tentu itu berbeda Yang Mulia ketika kotak suara sudah memiliki hak suara di dalamnya dan telah dicoblos dengan distribusi kotak suara yang belum tercoblos sama sekali Yang Mulia. Sekiranya bahwa penyelenggaraan pemilu dibacakan. Siap Yang Mulia. Sekiranya bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 bukan hanya terbatas pada hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh termohon, tetapi berkaitan dengan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang wajib dilaksanakan termohon secara demokratis, jujur dan adil. Yang Mulia, bahwa oleh karena tidak ada seorang pun yang boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, dan berdasarkan uraian fundamentum petendi yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan akuo, maka pemohon meminta hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.29 waktu Indonesia Timur beserta seluruh lampirannya. 3. Memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ricky Jawerisa dan Dr. Yuliana Katarina Ratuanak sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami pemohon dan kuasa hukum pemohon. Itu yang Jerry ya Pak, yang belum mengundurkan diri itu menurut saudara itu? Izin Yang Mulia, Ricky Yang Mulia. Surat pemberhentian atau surat permohonan untuk mengundurkan diri yang belum ada ketika pendaftaran? Kedua-duanya Yang Mulia menurut kami cacat formil dan tidak ada. Kami sudah mengajukan bukti tambahan yang kami masukkan tadi pagi, vide bukti P16 Yang Mulia. Mengenai apa itu? Ada surat keterangan dari pejabat Gubernur Maluku nomor 100.1.4/1966 perihal informasi dan penjelasan berdasarkan surat yang kami mohonkan sebelumnya kepada pejabat Gubernur Maluku pada tanggal 5 Desember 2024 untuk meminta informasi apakah saudara Ricky Jawerisa. Bukan surat itu, surat apa? Surat yang menerangkan bahwa pejabat gubernur tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari saudara Ricky Jawerisa. Gitu ya. Baik, nanti direspon ini dari KPU-nya dan pihak terkait. Dilanjut 243, silakan. Izin Yang Mulia.